Sampai jumpa lagi dengan channel Turiman Corner, yang kali ini kita akan membahas satu topik materi kuliah di Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, dalam satu materi kuliah ilmu perundang-undangan. Dan untuk materi ilmu perundang-undangan ini sudah saya paparkan di bagian pertama dan kedua, dan kali ini kita masuk ilmu perundang-undangan bagian ketiga. Kalau pada bagian kedua saya membahas paradigma ilmu perundang-undangan Indonesia dengan memaparkan bahwa Pancasila adalah sebagai cita hukum bangsa Indonesia, dan juga memaparkan kedudukan Pancasila sebagai segala sumber hukum negara, baik melalui proposisi konstitusional yang ada di Undang-Undang Dasar maupun di proposisi normatif dengan mengambil Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 ya. Maka kita masuk pada bagian yang ketiga dari materi ilmu perundang-undangan, yaitu dengan satu topik satuan acara perkuliahan tentang norma hukum. Kita bahas dengan mengajukan satu pertanyaan ilmiah mendasar: bagaimana kerangka teori sistem norma hukum. Salah satu bahasannya adalah kita akan membahas tentang pengertian norma, kemudian norma hukum, lalu sistem dari norma hukum itu sendiri sebagai bagian dari materi kuliah ilmu perundang-undangan. Karena bagaimanapun salah satu bahasan dari teori ilmu perundang-undangan adalah membahas tentang norma hukum yang ada di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan atau hardware-nya dari ilmu perundang-undangan, atau hardware-nya hukum tata negara itu peraturan perundang-undangan. Tentu ada software-nya di dalamnya. Ya, salah satu adalah norma hukum yang sebenarnya saudara sudah dapatkan di materi ilmu hukum, pengantar ilmu hukum di semester 1. Baik, kita mulai dengan pengertian norma. Sambilkan pendapat dari seorang profesor, Dr. Maria Farida Indrati Suprapto SH MHum, yang saudara ketahui bahwa beliau banyak membahas tentang materi kuliah ilmu perundang-undangan, bahkan beliau menerbitkan buku yang membahas khusus tentang ilmu perundang-undangan. Menurut literatur yang kita baca bersama, ya, sebagaimana disisir oleh Profesor Dr. Maria Farida Indrati Suprapto, bahwa norma adalah satu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau lingkungannya. Jadi satu ukuran yang disepakati harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau lingkungannya. Ada hablum minan nasnya, ada hablum minal alam, ya. Nah, norma sering disebut juga pedoman, patokan, atau aturan. Dalam bahasa Indonesia,
mula-mula diartikan sebagai siku-siku, ya, atau garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki, ya. Jadi pedoman, Anda lihat tukang ada siku untuk supaya yang dia buat itu tetap membentuk ukuran yang tepat. Nah, dalam perkembangannya norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku. Ya, tadi sebuah ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya dan alam. Akhirnya berkembang norma itu dipahami sebagai patokan seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Nah, tentu norma ini harus diangkat ke permukaan, ya, menjadi sebuah norma yang menjadi patokan bagi seorang dalam bertindak atau bertingkah laku. Jadi intinya suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Kita ketahui di dalam pengantar ilmu hukum ada norma kesopanan, ada norma agama, ada norma etika, ada norma hukum. Nah, ketika masuk norma hukum, ada ciri khas, ada karakteristik sendiri norma hukum, ada larangan, ada kewajiban, ya, ada hak, dan ada sanksi. Jadi di dalam sebuah norma itu bisa diketemukan elemen-elemen tersebut. Ya, ada larangan, ada kewajiban, ada sanksi, ada hak, ya. Nah, tentu karena norma ini akan dijadikan sebuah patokan bagi seorang dalam bertindak atau bertingkah laku, tentu dibentuk satu sistem norma. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kerangka teori sistem norma hukum. Tapi untuk memahami itu tentu kita harus paham teori sistem norma. Hans Kelsen di dalam bukunya berjudul General Theory of Law and State, ya, beliau mengungkapkan bahwa ternyata norma ini ada dua sistem norma, yaitu norma yang statis, nomostatis, ya, dan ada norma yang dinamis, nomodinamis. Di mana letak sistem norma yang statis itu? Sistem statika atau statika sistem norma adalah satu sistem yang melihat pada satu norma, di mana satu norma umum dapat ditarik menjadi norma khusus, atau norma khusus itu dapat ditarik menjadi norma umum. Jadi dari deduksi bisa menjadi induksi, dan sebaliknya dari induksi menjadi deduksi. Dalam arti norma umum itu dirinci menjadi norma-norma khusus dari segi isinya. Jadi dari sistem norma ternyata ada norma yang statis, ada norma yang dinamis. Kalau statis, sistem norma itu adalah satu sistem yang melihat pada satu isi norma, di mana satu norma umum dapat ditarik menjadi norma khusus. Atau norma-norma yang khusus itu dapat ditarik menjadi norma umum, dalam arti norma umum itu dirinci menjadi norma-norma khusus dari segi isinya. Sedangkan pada norma yang dinamis atau sistem norma yang dinamis adalah satu sistem norma yang melihat pada berlakunya satu norma atau cara pembentukannya atau penghapusannya.
Jadi yang satu melihat isi norma, teks norma itu sendiri, tapi pada sistem yang dinamis itu sistem norma yang melihat bagaimana berlakunya norma atau cara pembentukan dari penghapusannya. Ada proses itu, norma itu, ya, dibuatnya. Jadi yang satu melihat teks substansi isi norma, ini melihat konteks norma itu, ya, bagaimana berlaku dan bagaimana proses pembentukan norma. Makanya dibagi dua oleh Ansel, ada sistem norma yang statis, ada norma yang dinamis. Nah, karena ada sistem norma yang statis, ada norma yang dinamis, ya, maka kita eksplor lebih dalam lagi pandangan Hans Kelsen, yaitu berkaitan dengan hierarki norma hukum. Ternyata ada hierarkinya, ada struktur yang hierarkis, ya. Menurut pandangan Hans Kelsen, bahwa dinamika suatu norma hukum, tadi kan dikategorikan norma, sistem norma itu ada yang statis, dinamis. Tapi kalau masuk ke norma hukum, maka dinamika suatu norma hukum dapat dibedakan menjadi dua, di mana norma hukum yang vertikal, ada dinamika hukum, ya, dinamika norma hukum yang horizontal. Jadi ada norma yang dinamikanya vertikal, ya, dilihat menjadi dua sisi, dinamika yang norma hukum yang vertikal, ada norma hukum horizontal. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan dinamika hukum yang vertikal? Dinamika hukum yang vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ini vertikal. Bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dia bentuknya vertikal. Nah, dalam dinamika yang vertikal ini, satu norma hukum itu berlaku berdasarkan bersumber pada norma hukum di atasnya. Norma hukum yang berada di atasnya berlaku berdasarkan dan bersumber pada norma hukum yang di atasnya lagi. Ya. Demikian seterusnya sampai pada norma hukum yang menjadi dasar semua norma hukum di bawahnya. Jadi dia berlapis, ada struktur. Ya. Jadi norma hukum itu ternyata ada hierarki, ada strukturnya. Beliau menyatakan tadi bahwa dinamika yang vertikal suatu norma hukum di atasnya berdasarkan bersumber pada norma hukum di atasnya, norma hukum yang di atasnya berada di atasnya, misalnya pada level kedua itu bersumber pada norma hukum di atasnya lagi, demikian seterusnya sampai pada puncak pada norma hukum yang menjadi dasar semua norma hukum itu di bawahnya, menjadi sumber dari norma hukum yang ada di dalam struktur bawahnya secara vertikal. Nah, dinamika yang vertikal inilah dapat kita lihat dalam tata susunan atau struktur yang ada misalnya di negara Republik Indonesia, ya, yaitu Pancasila, ya. Bahkan ada literatur pandangan bahwa Pancasila itu adalah sumber hukum yang abnormal, gitu ya. Karena dia
menjadi puncak, ya, menjadi cipta hukum, ya, bangsa Indonesia, yang bisa kita bahas nanti bagaimana ketika Pancasila menjadi sumber hukum bagi norma hukum penjabarannya di negara Republik Indonesia. Nah, karena Pancasila sebagai norma dasar negara Indonesia dalam susunan negara Republik Indonesia, merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dijabarkan ke dalam norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Demikian pula norma-norma hukum yang berada di dalam Undang-Undang 45 itu menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma yang berada di dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi bisa dilihat dari bawah ke atas, bisa lihat dari atas ke bawah. Ya, bisa membentuk piramida biasa, begini, bisa membentuk piramida terbalik, tapi dia sampai pada titik pertemuan antara piramida terbalik dengan piramida biasa, ya. Jadi ada puncaknya di situ, ya, yaitu menjadi dasar semua norma hukum di bawahnya. Baik, kita akan bahas eksplorasi lebih dalam lagi dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum. Ya, Hans Kelsen dia mengemukakan teori, mengungkapkan sebuah teori mengenai jenjang norma hukum. Teori tersebut kemudian dikenal dengan Stufen Theory. Ya, Stufen Theory, di mana ia berpendapat, Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang, dan berlapis-lapis. Di samping berjenjang-jenjang, tapi dia berlapis-lapis dalam satu hierarki tata susunan. Jadi ada struktur, ada tata susunan, ya. Di mana satu susunan yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Nah, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber pada berdasar pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Beliau menyatakan bersifat hipotetis. Itu mungkin ada pakar ilmu perundang-undangan tata negara mengatakan, ya kan, sebuah hipotetis, Pancasila itu sumber hukum yang normal, kan gitu, dan fiktif, sangat abstrak sekali, ya, yaitu norma dasar Grundnorm. Grundnorm. Jadi saya ulangi kembali supaya tidak terjadi kekeliruan paham atau terjadi kesesatan berpikir, atau dalam istilah ilmiahnya falasia. Pada dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, ya, yang menurut Hans Kelsen ada dinamika vertikal dan horizontal, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum. Nama teorinya Stufen Theory. Dia menyatakan sebuah proposisi ilmiah di teori Stufen Theory ini, bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam satu hierarki tata susunan, di mana satu susunan yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi itu berlaku, bersumber pada
dan berdasar pada norma yang kemudian tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan menurut pandangan Kelsen itu bersifat hipotesis dan fiktif. Nah, norma dasar yang seperti itu dikatakan Grundnorm. Proposisi yang diajukan oleh Kelsen ini, ya, kemudian dieksplor, bahkan mungkin dikritik oleh Abdul Merkle, ya, juga dikutip di dalam buku Maria Parida Indah, ya, bahwa norma hukum itu mempunyai dua wajah. Di samping tadi Kelsen mengatakan bahwa norma hukum itu dinamis dan statis, ada yang vertikal, ada norma hukum itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Tapi menurut pandangan Abdul Merkle, norma hukum itu mempunyai dua wajah. Das doppelt Recht Sanctum, yaitu norma hukum ke atas, ia bersumber dan berdasar pada dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Jadi norma hukum ke atas, ia bersumber, berdasar, dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Sehingga suatu norma hukum mempunyai masa berlaku, Rechtskraft, ya, yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Jadi kalau norma hukumnya di atasnya sudah dicabut, tentu karena ini penjabaran dari norma yang di atasnya, maka ini akan tercabut juga, ya. Atau ada klausul lah bahwa penjabaran dari norma ini tidak berlaku lagi. Sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus pula. Maka dibikin klausul, bahasanya di bagian penutup sebuah peraturan perundang-undangan. Ada klausul sejak berlakunya undang-undang ini, maka undang-undang nomor sekian dinyatakan tidak berlaku lagi. Atau dihapus. Ini yang dinyatakan bahwa norma hukum itu mempunyai dua wajah. Baik, kita lanjutkan. Tadi dinyatakan bahwa oleh Kelsen, kemudian diperjelas oleh Merkle bahwa membahas hierarki norma hukum dengan berbagai dimensinya, baik vertikal, horizontal maupun memiliki dua wajah, ya. Maka di dalam hierarki norma hukum dipaparkan bahwa norma hukum bisa dikelompokkan, yaitu dengan mengelompokkan norma hukum menjadi dalam satu negara itu menjadi 4 kelompok besar yang terdiri dari lapisan-lapisan yang berjenjang tadi itu. Jadi norma hukum di sebuah negara itu dibagi, dikategorisasikan, diklasifikasikan, dipetakan menjadi 4 kelompok besar yang terdiri antara lain satu, Stat Fundamental Norm. Stat Fundamental Norm, atau kalau diterjemahkan secara letterlet ke bahasa Indonesia, norma fundamental negara, Stat Fundamental Norm. Kemudian pada jenjang kedua, ya, pada level kedua di bawahnya, Staatsgrundrecht, aturan dasar atau pokok dasar, aturan dasar. Pada hierarki yang ketiga ada
formal set, undang-undang formal. Pada hierarki yang keempat, Vernun et autonomie subjum, aturan pelaksanaan dari norma di atasnya, atau aturan pelaksanaan dan aturan otonom. Ini hierarki norma hukum, jadi 4 kategori besar yang terdiri dari 4 hal. Kemudian ada pandangan lain yang membahas tentang satu bagian dari hierarki norma hukum yang bernama Stat Fundamental Norm itu, bahwa norma fundamental negara menurut Carl Schmitt, norma fundamental negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara adalah norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi proposal atau ditetapkan terlebih dahulu. Ya, preposisi. Jadi ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam satu negara. Jadi tidak tiba-tiba, tapi ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dalam satu negara yang merupakan satu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya, dan merupakan keputusan atau konsensus bersama tentang sifat dan bentuk satu kesatuan politik, dalam hal ini institusi politik yang namanya negara. Jadi menurut Carl Schmitt, khusus pada hierarki norma hukum yang ada 4 kategori pada bagian pertama Stat Fundamental Norm itu merupakan norma tertinggi suatu negara yang adalah norma yang tidak dibentuk oleh satu norma yang lebih tinggi, tapi dia hanya proposisi atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam satu negara yang merupakan satu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma hukum di bawahnya. Dengan teori komposisi yang seperti ini, ya, kita akan hubungkan teori ini ketika melihat sebuah norma hukum mengenai hubungan hukum dengan negara. Apa hubungan hukum dengan negara? Ya. Kita lihat ada 3 teori yang bisa mengeksplor pandangan dari Hans Kelsen, pandangan dari Merkel, pandangan dari Carl Schmitt, dari khusus tadi, yang bagian dari Stat Fundamental Norm, bahwa ada 3 teori mengenai hubungan hukum dengan negara. Teori pertama menyatakan bahwa negara lebih tinggi dari hukum. Dan ada tokohnya yang menyatakan proposisi ini, Paul Laban, penganut teori kedaulatan negara, yang menyatakan bahwa hukum tidak lain adalah perwujudan dan kemauan negara. Proposisinya menegaskan bahwa negara lebih tinggi dari hukum, karena negara itu yang membuat hukum, maka negara lebih tinggi dari hukum. Lalu dikenal dengan teori kedaulatan negara, bahwa hukum tidak lain adalah perwujudan dan kemauan negara. Wujud dari negara merupakan organisasi pemaksa yang tidak terbatas terhadap orang-orang. Tidak ada hukum di luar kemauan negara. Hukum subordinasi dari keinginan negara atau politik. Ya. Karena negara yang buat, ya, dia bisa memaksa. Dan ini tentu proposisinya
bahwa negara lebih tinggi dari hukum. Nah, teori yang membackup proposisi ini yang namanya teori kedaulatan negara. Ini teori yang pertama mengenai hubungan hukum dan negara. Teori kedua, proses ini berbeda dengan yang pertama. Hukum lebih tinggi dari negara. Hukum lebih tinggi dari negara. Hukum itu mengikat penguasa, Jering ya. Jadi naik dengan teori autolimitasi bahwa negara secara sukarela mengikatkan diri kepada hukum yang dibuatnya. Walaupun negara itu membuat hukum, hukum itu lebih tinggi dari negara daripada hukum yang dibuat. Hanya negara yang membuat hukum, Craig dan Leon Dijuit, inilah yang kemudian dikenal backup teorinya namanya teori kedaulatan hukum dengan satu proposisi bahwa hukum lebih tinggi dari negara. Ya, lalu teori ini dikenal dengan teori kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Jadi hukum lebih tinggi dari negara. Walaupun negara mengeluarkan aturan-aturan hukum, maka hukumlah yang berdaulat. Jadi hukum lebih tinggi dari negara. Hukum berdaulat di luar kehendak negara, tetapi bersumber kesadaran hukum rakyat. Ia bersumber kepada kesadaran hukum rakyat. Pandangan ini melahirkan konsep Rechtsstaat ya, atau negara hukum formal pada sistem Eropa kontinental. Lahirlah negara hukum dengan istilah Rechtsstaat. Asalnya dari sini. Proposisi yang dibuat menyatakan bahwa hukum lebih tinggi dari negara. Basic teorinya adalah teori kedaulatan hukum. Ada pengakuan HAM, pembagian kekuasaan pemerintah berdasarkan hukum dan peradilan administrasi. Nah, di sini cikal bakal dari lahirnya istilah Rechtsstaat, konsep Rechtsstaat di sistem hukum Eropa kontinental, atau ada juga yang di dalam literasi menyatakan Rechtsstaat ini sebenarnya konsep negara hukum formal karena proposisinya menyatakan bahwa hukum lebih tinggi dari negara, dan teori yang membackup proposisinya adalah teori kedaulatan hukum. Teori yang ketiga menyatakan bahwa hubungan hukum dan negara itu hakikatnya sama, sama, ya. Dan penganutnya salah satunya Hans Kelsen dalam bukunya The Pure Theory of Law, teori hukum murni. Negara adalah merupakan satu ketertiban norma-norma hukum yang mengikat, sehingga negara identik dengan hukum, dan setiap organ negara identik dengan organ hukum. Dengan demikian negara merupakan personifikasi dari hukum. Di sini nanti negara itu menjadi badan hukum publik, personifikasi dari hukum. Hukum dan negara itu hakikatnya sama. Nah, dari tiga teori itu, yang tadi asalnya dari kita membahas teori dan teori norma, dan norma itu punya sistem, ya, sistemnya dieksplorasi, ada yang sistem norma hukumnya dinamis dan statis. Ternyata norma itu punya struktur yang berjenjang, berlapis, ya. Kemudian dibagi 4 bagian. Salah satunya adalah stat fundamental norm, ya, norma yang fundamental di sebuah negara. Kita lihat bagaimana dengan Indonesia. Indonesia sejak amandemen kedua menyatakan bahwa
di pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Tadinya sebenarnya ini tidak ada di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Setelah amandemen masuk di pasal 1 ayat 3 tahun 2000, amandemen kedua, lalu negara Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi konsep negara hukum yang bagaimana? Ada yang meraba-raba. Jangan-jangan ini mengacu ke konsep negara hukum Eropa kontinental. Ada yang ke Anglo-Saxon, bahkan menawarkan di luar Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, menawarkan konsep negara hukum yang bersumber kepada konsep-konsep yang basisnya religiositas. Untuk melihat itu kita lihat risalah amandemen yang membuat norma yang menyatakan di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 itu, yang materi muatan normanya berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Apa risalah MPR RI tahun 2000 ketika merumuskan norma ini? Di dalam risalah itu kita dapatkan negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum. Menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan, accountable, ya, secara hukum. Maksudnya ketentuan negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan rumusan lengkapnya adalah negara berdasarkan atas hukum. Tadinya klausul ini ada di penjelasan Undang-Undang Dasar. Jadi dulu sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu punya penjelasan. Ya, kemudian substansi materi muatan yang ada di penjelasan setelah amandemen 1, amandemen 2 dipindahkan ke dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen, dimasukkan ke dalam batang tubuh. Ya, tadinya tidak ada satu pasal pun yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Ya. Tapi ada di penjelasan, tapi setelah tahun 2000, substansi yang ada di penjelasan dimasukkan menjadi adendum ke dalam batang tubuh. Nah, maka tercetuslah di pasal 1 ayat 3 di tahun 2000 baru tegas negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Masuknya negara berdasarkan atas hukum ke dalam pasal yang dimaksudkan untuk mempertegas paham bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejak tahun 2000, ya, amandemen kedua, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Istilah atau terminologi negara hukum dimaksudkan bisa menyerap substansi Rechtsstaat, ya, negara hukum Eropa kontinental, dan the rule of law, sistem negara hukum Anglo-Saxon sekaligus. Dua-duanya bisa. Ciri-ciri negara hukum formal Eropa kontinental, Rechtsstaat, dan sistem hukum Anglo-Saxon, the rule of law. Nah, sejak inilah nanti peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada yang sedikit mengacu ke Anglo-Saxon, Eropa kontinental, bahkan ada yang mengacu ke Anglo-Saxon, bahkan berkembang lagi mengacu kepada konsep hukum yang tidak Eropa kontinental, tidak Anglo-Saxon, tapi satu konsep tersendiri. Maksudlah yang mengacu kepada substansi-substansi yang mendasarkan kepada satu sistem hukum, dalam hal ini
hukum Islam, misalnya undang-undang perkawinan, undang-undang zakat, undang-undang kewarisan, undang-undang bank syariah, itu menyerap satu sistem hukum sendiri, ya, yang tidak dikenal di sistem Eropa kontinental, Anglo-Saxon, tapi diberlakukan, ya. Jadi sejak tahun 2000 di pasal 103 negara Indonesia adalah negara hukum untuk mempertegas di penjelasan sebelum amandemen dimasukkan ke batang tubuh. Nah, sejak tahun 2000 baru Indonesia tegas menjadi negara hukum, ya, yang mempertegas bahwa diakuinya supremasi hukum. Tentu indikasi teori berikutnya tentu teori kedaulatan hukum di samping teori kedaulatan negara, karena yang menghadapi itu orang banyak dikuasai oleh negara. Tapi juga Indonesia juga di backup dengan satu konsep demokrasi, teori kedaulatan rakyat. Jadi 3 teori kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat, bahkan kedaulatan Tuhan pun masuk ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Teori kedaulatan Tuhan ada di pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, negara ini mereka atas berkat rahmat Allah dan Tuhan. Lalu Indonesia adalah negara hukum, teori kedaulatan hukum di situ. Tapi yang menghadapi hidup orang banyak dikuasai oleh negara, pasal 33, teori kedaulatan negara di situ. Tapi negara ini juga menganut bahwa kedaulatan rakyat tertinggi di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, teori kedaulatan. Jadi 4 teori itu, ya, diserap oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi para pakar luar negeri memandang konsep negara hukum Indonesia, kalau tidak paham substansi materi konstitusinya akan bingung. Ini konsep negara hukumnya luar biasa, 4 teori kedaulatan dipakai semuanya, ya, masuk dalam materi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar, dan kemudian dijabarkan di undang-undang organiknya, undang-undang yang melaksanakan Undang-Undang Dasar. Ya, ini kan luar biasa. Oleh karena itu, maka pada bagian kedua channel saya, Turiman Konon, kan membahas bagaimana kita hukum Indonesia, bagaimana paradigma ilmu perundangan Indonesia. Ya, di sini saya membahas tentang kedudukan Pancasila dan status hukum Pancasila di dalam ilmu perundang-undangan, karena berkaitan dengan bagian ini, ya, yang sejak tahun 2000 Indonesia menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi negara hukum yang bagaimana? Anglo-Saxon kah? Eropa kontinental kah? Atau di luar sistem ini? Ya, ya, sistem konsep negara, konsep hukum, salah satu religiositas, misalnya sistem hukum Islam, ya, tentu ini menjadi sebuah diskursus yang menarik dari sisi hukum tata negara, khususnya ilmu perundang-undangan yang saudara pahami basic teorinya di materi ilmu perundang-undangan yang khas Indonesia. Baik, pada bagian terakhir ini, ya, saya ingin mengungkapkan tentang hierarki norma peraturan perundang-undangan. Beda dengan hierarki norma hukum. Karena ketika kita memandang hukum, hukum itu dibagi dua, ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis itu dipahami sebagai peraturan perundang-undangan. Hukum tak tertulis walaupun tidak diserap ke dalam sebuah bentuk peraturan perundangan, tapi dia mengikat secara hukum. Yang kita bahas kali ini pada bagian terakhir ini adalah hierarki piramida norma peraturan perundang-undangan. Kita coba masukkan 2 teori itu ke dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya, walaupun Hans Kelsen itu paradigmanya positivisme, ya kan,
Tetapi ketika kita mengacu kepada analisis, ternyata juga tidak hanya paradigma positif, karena Pancasila sebagai ide itu mengakui hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Kita lihat slide berikut ini, ya. Slide nomor 48 dalam slide paparan bagian ketiga ini, ya. Kita lihat Ankelsen dengan Stephen teorinya. Yang paling tinggi menurut Ankelsen kan Grundnorm. Lalu ada norm, kedua norma, adalah berjenjang-jenjang normanya, ya. Kemudian teorinya Ankelsen kemudian dieksplor lebih lanjut oleh Han Noeski dengan teori Van Stuyvesant, atau ya, kemudian Grundnormnya itu menurut pandangan Han Noeski itu Stat Fundamental Norm. Kita lihat kan hierarki norma hukum itu bisa dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, vertikal. Kita lihat yang paling bawah, norm yang paling bawah, autonomous Satzung kalau menurut Han Noeski, ya, norma-norma yang otonom, peraturan daerah. Ini bagian ini terinspirasi dari pandangan Profesor Hamid Atamimi, Profesor Rutan Saleh maupun Profesor Patmo Wahyono dari UI. Saya buatkan bagian ini dari literasi dari tiga profesor ini. Peraturan daerah kemudian naik. Peraturan daerah itu ada tiga, peraturan daerah provinsi, kabupaten, bahkan ada level selanjutnya, piramida yang paling bawah yaitu peraturan desa, ya. Naik peraturan presiden, ya. Kemudian peraturan pemerintah, perundungan, ya. Kemudian peraturan pemerintah naik di undang-undang dan perpu, ya. Kemudian naik ya di MPR, ya, naik di undang-undang dasar, ya. Ini yang oleh Ankelsen di dalam Stephen teori berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, dan kategorinya bisa kita lihat mana yang Stat Fundamental Norm, mana yang Statun Z, mana yang formal Z, mana perundungan, mana otonomi Satzung, ya. Nah, kemudian Pancasila di mana? Di balik puncak ada identitas hukum. Karena meletakkan Pancasila yang seperti saya paparkan pada channel Toriman Corner Ilmu Perundangan bagian kedua, bahwa Pancasila adalah segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan itu menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, ya, tentang pembentukan peraturan perundangan menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Lalu di penjelasan pasal 2 dinyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum negara itu sebagaimana yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45, ya, dan Pancasila yang dimaksudkan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45 itu adalah kedudukan sebagai filosofis bangsa, ideologi negara, dan dasar negara. Konsekuensi dari tiga status Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa dan negara itu dia nyatakan dalam penjelasan pasal 2 itu, sehingga setiap materi muatan peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila dijadikan realitas hukum tertinggi, ya, yang menurut kalau kita gunakan teorinya Aristoteles tak benar-benar, ya, atau menurut Ankelsen Grundnorm, ya. Ini lapisan berjenjang. Ini aplikasinya di dua teori itu di ilmu perundang-undangan Indonesia. Tapi
kita lihat itu tadi bagian pandangan UI ya, Universitas Indonesia. Tapi pandangan perguruan tinggi lain bukan piramidanya biasa, tapi piramidanya terbalik. Ketika mengaplikasikan teori Hans Kelsen maupun Minkowski, jadi gambarnya seperti ini, sama lapisannya, ya, tapi piramidanya terbalik. Karena kan menurut teori Hans Kelsen, lapisan vertikal berjalan itu bisa dari bawah ke atas, bisa dari atas ke bawah, ya. Tapi kita, saya sendiri, ya, yang mendalami ilmu perundang-undangan dengan basic hukum tata negara, dalam memandang teori Hans Kelsen ini, tidak hanya piramida, tapi melingkar, karena saya memandang dengan konsep filosofis yang ada di perisai Pancasila dalam lambang negara kita, melingkar. Dan ini akan saya bahas tersendiri sebagai bahan pembelajaran materi ilmu perundang-undangan yang kita gunakan paradigma keindonesiaan, ya. Bukan kita ingin mengabaikan teorinya Hans Kelsen, tidak. Bukan kita ingin mengabaikan teorinya Minkowski, tapi ilmu perundangan Indonesia punya khas sendiri, punya konsep sendiri dalam memandang hierarki peraturan perundang-undangan dari sisi yang lain, dan hal ini melingkar, karena ini berkaitan ketika kita mendudukan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah bangsa maupun ideologi negara yang menurut pasal 2 dalam konteks peraturan perundangan di Indonesia menjadi Pancasila adalah sumber dari sumber hukum negara yang kedudukannya 3 serat hukumnya: dasar negara, filosofis bangsa, dan ideologi negara. Kemudian dikunci dengan satu klausul di penjelasan pasal 2, sehingga semua materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang saya paparkan di channel bagian kedua. Indikatornya, mengukurnya bagaimana? Dengan adas hukum. Karena dalam ilmu perundang-undangan, adas hukum adalah jantungnya hukum. Adas yang dimaksud adalah adas materi muatan peraturan perundangan. Di samping nanti di ilmu perundangan juga dipaparkan adas-adas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, di sini sekali lagi kita membahas dengan satu paparan yang masih bersifat konsepsional, teoritik, ya. Tentu nanti kita lihat perspektif hukumnya, ya, yang Eropa kontinental civil law itu gimana orientasinya, dan yang common law bagaimana, ya. Dari segi pembuatan, dari fungsi, peluangnya, kalau common law bagaimana, civil law bagaimana, ya. Karena perspektif hukumnya memang dua sistem hukum ini berbeda. Belum lagi ketika kita membahas sistem hukum yang berkaitan dengan konsep religiositas dari konsep hukum Islam yang notabene sudah dijabarkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan undang-undang perkawinan, undang-undang kewarisan Islam, kompilasi hukum warisan, dan undang-undang zakat, undang-undang perbankan syariah, ya. Mungkin nanti ada hukum pidana Islam, begitu, ya, yang diterapkan bagi para pemeluknya, begitu, ya. Terlepas dari itu semuanya, maka yang perlu dipahami oleh mahasiswa bahwa ternyata norma hukum ini punya struktur tersendiri, punya hierarki, punya konsep, punya sistem, ya, yang perlu dipahami dari aspek teori yang dipaparkan dalam ilmu perundang-undangan. Demikian tadi paparan ilmu perundang-undangan bagian ketiga, agar saudara bisa mengikuti kuliah online ini melalui kiriman
Corner, sebuah channel yang mencerahkan anak bangsa. Dan terima kasih atas perhatian saudara. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan komentar pada YouTube Turiman Corner Ilmu Perundang-undangan bagian ketiga. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi, bahwa berpikir benar itu baik, berpikir tepat itu lebih baik, karena berpikir benar dan tepat, berpikir dengan mata hati, Anda akan terhubung dengan sebuah akal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, akal sehat tidak cukup saat ini oleh anak-anak bangsa Indonesia, tapi perlu akal merdeka, yaitu kebebasan berpikir, kebebasan akademik yang tidak ada yang boleh menekan, karena ini adalah materi yang bersifat akademis. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada Turiman Corner channel berikutnya pada bagian keempat.